Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dilanjutkan Pak Alawi pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran fikih ya. Hari ini kita belajar tentang hadas dan najis. Nanti Pak Alawi bagikan tulisannya di grup seperti biasa. Nah, Pak Alawi melalui video ini akan menjelaskan secara audio atau secara suara. Anak-anak didengarkan baik-baik. Ada dua hal yang akan kita pelajari di fikih ini. Yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah najis. Sekali lagi, yang pertama adalah hadas, yang kedua adalah najis. Apa itu hadas? Apa itu hadis? Kita pelajari baik-baik ya. Hadas adalah keadaan seseorang yang membuatnya tidak boleh beribadah sebab keadaannya tidak suci. Sekali lagi, hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci sehingga membuat dia tidak boleh melaksanakan ibadah. Nah, kalau najis yang kedua, najis apa itu najis? Najis adalah kotoran atau suatu benda atau cairan dan lain-lain yang jorok yang dihukumi najis berdasarkan dalil-dalil hadis atau Al-Quran. Jadi yang pertama adalah hadas. Hadas adalah kondisi keadaan tidak suci sehingga seseorang tidak boleh melakukan ibadah. Yang kedua, najis. Najis adalah kotoran yang dihukumi tidak suci. Sekali lagi, hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci sehingga dia tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah. Yang kedua, najis. Najis adalah kotoran hewan, manusia atau yang lain yang dihukumi tidak suci. Jadi itu adalah pengertian hadas dan pengertian najis. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan, sudah mengerti mengenai definisi atau pengertian hadas dan najis. Selanjutnya ada pembagian hadas, ada pembagian najis. Hadas dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah keadaan tidak suci karena mengeluarkan mani bagi laki-laki dan mengeluarkan darah haid atau nifas bagi perempuan. Kalau hadas kecil adalah keadaan seseorang sebab mengeluarkan sesuatu dari dubur ataupun kubur seperti pipis, ya, tidak sadar sebab tidur, ngompol, dan seterusnya. Ini adalah hadas kecil. Sekali lagi, hadas dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya mengeluarkan mani bagi laki-laki, haid atau nifas bagi perempuan. Hadas kecil contohnya pipis, ya, muntah, dan lain-lain yang sudah dijelaskan di dalam dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu adalah pembagian hadas. Sekali lagi, hadas dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Selanjutnya pembagian najis. Najis itu dibagi menjadi tiga. Najis ringan atau najis mukhafafah, najis sedang atau najis mutawasithah,
Dan nomor 3, najis berat atau najis mughaladhah. Ya, najis dibagi menjadi 3. Najis sedang, najis ringan, najis berat. Sekali lagi, najis dibagi menjadi 3. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan disebut najis mukhafafah, najis sedang disebut najis mutawasithah, najis berat disebut najis mughaladhah. Sekali lagi, najis dibagi menjadi 3. Najis ringan atau najis mukhafafah, najis sedang atau najis mutawasithah, dan najis berat atau najis mughaladhah. Semua bacaan yang sudah diterangkan Pak Alawi ini bisa dilihat di buku fikih halaman 21 dan halaman 22. Anak-anak silahkan membaca itu untuk mengetahui lebih lanjut dan memahamkan pemahaman untuk fikih pada hari ini. Yang dijelaskan Pak Alawi adalah pengertian hadas, pengertian najis, pembagian hadas, dan pembagian najis. Terima kasih anak-anak. Yang harus dilakukan anak-anak nanti adalah menulis beberapa hal yang akan dibagikan Pak Alawi lewat grup. Terima kasih sudah mendengarkan. Pak Alawi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.